Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Emma Rosina Dewi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang materi integral tak tentu. Langsung aja yuk. Sebelum kita mempelajari tentang integral tak tentu, kita flashback dulu. Sebelum teman-teman belajar lebih lanjut tentang integral ini, teman-teman tentu saja sudah mempelajari terlebih dahulu tentang materi turunan atau diferensial ya. Nah, ayo kita ingat-ingat lagi kalau misalkan kita punya sebuah fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah dfx dx atau boleh ditulis dengan f aksen x, yaitu tinggal caranya yang depan koefisien ini dikalikan dengan pangkat. Jadi a kali n, x-nya ditulis lagi, pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau dalam turunan pangkatnya selalu berkurang 1. Nah, contohnya nih, kalau saya punya fx sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya adalah ya seperti ini. Yang atas atau pangkat kita kalikan dengan koefisien. Jadi 2 kita kalikan 3, kemudian x-nya tulis lagi, lalu pangkatnya kita kurangi 1. Hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. X pangkatnya kita kurangkan, hasilnya jadi 2. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Sekarang kita lihat dengan integral ya. Jika kita memiliki suatu fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka integralnya adalah, kita tulis lambang integralnya, kemudian tuliskan juga fungsinya dx, artinya nanti diintegralkan terhadap variabel x. Ini sama dengan, lihat kita bisa bandingkan dengan turunan ya. Kalau turunan tadi dikalikan dengan pangkat, kalau integral justru koefisiennya dibagi dengan pangkat tapi ditambahin 1. Jadi pangkatnya tambahin 1 dulu ya sebelum menjadi pembagi dari a atau koefisien x. Kemudian pangkat dari variabel x kalau di turunan itu dikurangi, kalau di integral itu ditambah 1. Jadi bisa kita buat rangkuman bahwa kalau turunan pangkatnya dikurang 1, kalau integral pangkatnya ditambah 1. Dan jangan lupa untuk selalu membubuhkan plus C atau artinya ditambah sembarang konstanta ya untuk hasil pengintegralan kita. Contoh nih, saya akan mengintegralkan fungsi yang ini nih. Ini fungsi siapa? Fx sama dengan 6x kuadrat itu adalah hasil turunan dari fungsi 2x pangkat 3 ya kan. Nah, saya akan coba integralkan hasil turunannya, hasil turunan fungsi. Fx sama dengan 6x kuadrat. Kita integralkan menjadi seperti ini. Integral 6x kuadrat dx. Ingat tadi, hati-hati ya. A-nya berarti koefisiennya 6. Kita tulis 6 dibagi pangkat. Pangkatnya ditambah 1. Kemudian tulis lagi x, lalu pangkatnya ditambah 1 karena integral itu pangkatnya selalu ditambah 1 ya hasil pengintegralan. Dan jangan lupa ditambah sembarang konstanta. Kita sederhanakan hasilnya, 6 dibagi 2 ditambah 1 itu 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, x pangkatnya ini adalah 3. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 ditambah C. Kalau teman-teman amati, ternyata ini kok hasilnya sama dengan soal turunan yang tadi dicontohkan. Betul sekali. Bisa kita simpulkan juga bahwa sebetulnya integral itu dikenal juga sebagai anti turunan. Jadi kalau teman-teman punya suatu hasil turunan fungsi, kayak ini kan hasil turunan fungsi dari ini ya, kita integralkan, maka dia akan kembali lagi ke fungsi sebelum dia diturunkan.
Begitu teman-teman. Oke, kita lihat contoh soalnya yang lain ya. Nah, saya punya integral dari 18x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 kurangi 2/7 dx. Harus dikasih kurung ya, supaya nanti kita tahu bahwa oh yang diintegralkan adalah ini terhadap x gitu. Oke. Kita langsung saja, satu suku saja caranya seperti tadi. Sekarang kita lihat yang 18x pangkat 5. 18 sebagai koefisien kita tulis lagi. Dibagi pangkatnya 5 ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1. Lakukan hal yang sama untuk yang suku kedua yang 10x pangkat 4. 10 tulis lagi. Pangkatnya 4 ditambahin 1, ini pun ditambah 1. Yang ini juga sama, kita tulis, hati-hati ya, positif negatifnya kita ngikut saja. Di sini negatif juga. Negatif 4 per, nah ini pangkatnya 3 ditambah 1, ini pun sama. Lalu yang terakhir, ini pun sama sebetulnya langkahnya seperti ini ya. Nah, cuma untuk memudahkannya, boleh teman-teman ambil cara begini. Kalau suatu konstanta nggak ada variabelnya, maka jika diintegralkan nanti tiba-tiba muncul aja x. Ini sebenarnya dari mana? Ya dari cara yang tadi, karena ini artinya kan 2/7 x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1. Nah kalau 0 berarti 0-nya ditambahin 1 kan per 1, jadi 2/7 saja. 0 tambah 1 jadi x-nya muncul 1 gitu ya. Kalau teman-teman pusing, tinggal ingat-ingat saja bahwa kalau konstanta diintegralkan, tinggal langsung tambahkan variabelnya di sebelah koefisien tersebut. Oke? Dan jangan lupa untuk mencantumkan tambah sembarang konstanta atau tambah c. Yuk kita sederhanakan. 5 tambah 1, 6. 18 dibagi 6, 3. Yang ini jadi pangkat 6. 4 tambah 1, 5. 10 bagi 5, 2. Yang ini pangkatnya 5. 3 tambah 1, 4. 4 bagi 4, 1. Hati-hati tandanya negatif. Negatif 1. 1 nggak perlu ditulis ya kalau koefisien 1. X pangkat ini 4. Oke, kemudian ditulis lagi. Ini tulis lagi. Dan inilah hasil pengintegralan dari 18x pangkat 5 tambah 10x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 2/7 dx. Gampang banget, ya kan? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mencoba latihan soal yang pertama. Saya kasihkan dulu soalnya. Oke, kita samakan jawabannya ya. Nah, suku pertama nih. Depannya tidak ada angka, berarti itu 1 artinya. Koefisien 1 per pangkatnya tambah 1. Sekarang pindah ke sini, tandanya jangan sampai kelewat, negatif ya. 3 per pangkatnya tambahin 1. Ini juga sama. Ini juga kita tulis lagi. Per pangkatnya ini berarti kalau nggak ada itu 1 ditambah 1. Ini pun sama. Kemudian yang akar 5, karena dia koefisien, tadi ingat, biar cepet langsung tambah X saja, ditambah C. Ayo kita sederhanakan. Ini menjadi 1/4 X pangkat 4. Yang ini habis ya. Jadi negatif 1 X pangkat 3. Yang ini 9/2 negatif. X pangkat 2 ditambah akar 5X. Ingat X-nya tidak masuk ke dalam akar. Ditambah C. Oke, sama nggak teman-teman? Hebat. Oke, lanjut lagi ke latihan soal yang kedua. Silahkan teman-teman coba dulu. Ya, kita samakan teman-teman. Nah, ini saya kalikan terlebih dahulu biar mudah. Jadi, setiap suku pada bagian yang di dalam kurung kita kalikan dengan 2x. 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3. 2x kali min setengah x, itu min x kuadrat. 2x dikalikan 3/4, berarti kan ini habis sama yang ini, tinggal 2 ya, jadi 3/2x dx. Nah, sekarang teman-teman fokusnya ke sini. Inilah fungsi yang akan kita integralkan.
Caranya persis sama seperti yang tadi. Tulis lagi 2, pangkatnya ditambah 1, ini pun sama. Yang ini koefisiennya 1, tandanya negatif ya. Pangkatnya 2 ditambahin 1, ini pun sama. Yang ini 3/2 per pangkatnya 1 tambah 1, ini pun juga sama. Jangan lupa tambah C. Kita sederhanakan, 3 tambah 1 kan 4. Jadi ini tuh 2/4. Kalau kita sederhanakan 2/4 sama dengan 1/2. Oke, pangkatnya jadi 4. Jadi ini hasilnya adalah setengah X pangkat 4. Yang suku berikutnya, ini jadi min 1/3 X pangkat 3. Nah, yang ini gimana nih? 3/2 dibagi 2. 3/2 dibagi 2 itu kan artinya 3/2 dikali jungkir balik, kan ini 2/1. Jadi kali 1/2, jadi 3/4. X pangkat 2 ditambah C. Selesai. Lanjut deh ke latihan soal nomor 3. Nah, sekarang bentuknya pembagian. Ayo, logika teman-teman digunakan di sini. Masih gampang-gampang ya soalnya. Silahkan dicoba. Oke, kita samakan jawabannya. Kita bagi dulu ya setiap suku dengan X. 7X pangkat 3 bagi X jadi 7X kuadrat. Negatif 15X kuadrat bagi X ya jadi negatif 15X. Kemudian yang ini X-nya habis, jadi tinggal 1/5 dx. Kita tinggal fokus ke bentuk integral yang ini. Tinggal kita integralkan sama caranya seperti tadi. Satu suku. Suku pertama dulu, 7 dibagi 2 ditambah 1. Pangkatnya bertambah 1, ini pun sama, negatif 15 kita tulis. Pangkat di atas kan 1 ditambah 1, ini pun pangkatnya bertambah 1. Lalu ini biar gampang langsung munculkan X tambah C. Kita sederhanakan, yang ini menjadi 7/3 X pangkat 3, yang ini negatif 15/2X kuadrat, yang ini 1/5 X positif ya, ditambah sembarang konstanta C. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak sih kalau ini saya ganti dengan K atau A atau B? Boleh ya, teman-teman boleh pakai huruf apa saja yang mewakili maksudnya itu adalah konstanta. Ya, lanjut ke latihan soal keempat. Teman-teman silahkan dicoba dulu, jangan kaget lihat akar-akar bertebaran di mana-mana, saya yakin bisa. Ingat-ingat kembali materi tentang bilangan akar. Petunjuknya adalah ubah dulu bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Silahkan dicoba. Oke, kita samakan hasilnya ya teman-teman. Nah, yang ini suku pertama berubah menjadi negatif 5 X pangkat. Lihat ini 5. Nah, pangkat di sini menjadi per ya. Jadi negatif 5 X pangkat 5/4. Kemudian yang ini X, di sini kan tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1 per, kalau akar tidak ada angkanya di sini berarti dia 2. Jadi X pangkat 1/2 gitu. Ditambah sekarang yang ini. Waduh, ini gimana nih di bawah? Nah, kalau X-nya ada di bawah per berarti itu pangkatnya negatif. Ini kalau kita naikkan ke atas per ya, itu menjadi X pangkat negatif 4. Ingat-ingat lagi sifat bilangan berpangkat. Nah, kalau ini diubah menjadi X pangkat negatif 4, berarti posisinya sama seperti ini ya. Cuman pangkatnya negatif 4. Jadi, tinggal kita ubah jadi bilangan berpangkat menjadi X pangkat negatif 4/3. Nah, begitu, dx. Teman-teman langsung konsentrasi ke sini sekarang. Kita integralkan satu suku lagi. Koefisiennya negatif 5 per, ini pangkatnya tulis, kan ditambah 1. Untuk memudahkan, 1 itu kita ubah menjadi pecahan. Tergantung pernya di sini. Kalau di sininya per 4, ya udah jadi 4/4. Kalau di sininya 2, ya udah ubahnya jadi 2/2. Kalau di sininya 3, ubah jadi 3/3. Biar apa? Biar kita mudah untuk mengoperasikan pecahan.
gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh udah ditambah 1 nih. Oke, cuman kita sesuaikan dengan penyebutnya di sini. Pangkat di atas juga sama, ditambahin 1 yang kita ubah bentuknya menjadi sama penyebutnya dengan pangkat di sebelah kirinya. Oke, sudah paham ya teman-teman ya? Coba dicermati, jangan lupa ditambah C. Setelah proses yang ini, kita tinggal menyederhanakan dengan cara menghitung operasi pecahannya. Ini negatif 5, yang ini 9/4, yang atas pun sama. Yang ini 1, yang dijumlahin 3/2, pangkatnya juga 3/2. Yang ini 2 yang ini negatif 1/3 ya. Kemudian pangkatnya juga negatif 1/3 ditambah C. Sebetulnya bentuk ini juga sudah selesai, teman-teman sudah berhasil mengintegralkan. Hanya bentuknya masih belum sederhana nih teman-teman. Kita sederhanakan lagi. Ingat, membagi dengan pecahan itu sama dengan mengalihkan, tapi si pembaginya kita jungkir balik. Jadi negatif 5 dibagi 9/4 itu sama dengan negatif 5 dikali 4/9. Jadi ini hasilnya negatif 20/9. Tulis lagi X pangkat 9/4-nya. Yang ini pun sama, kita jungkir balik 2/3. Yang ini kita kalikan ini jungkir balik. Hati-hati tandanya jadi berubah negatif. Negatif 6/1 atau negatif 6 saja. X pangkat negatif 1/3 ditambah C. Sampai sini udah bener banget, udah keren banget. Tapi kalau mau diubah lagi menjadi bentuk akar, karena soalnya berbentuk akar, boleh. Nah, yang ini kita kembalikan. X pangkat 9/4 itu berarti di sini X pangkat 9, ininya di akar pangkat 4. Yang ini juga sama. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Nah, yang ini bagaimana? X-nya negatif. Tadi berdasarkan sifat bilangan berpangkat, jika pangkat X negatif ingin menjadi pangkat positif, maka dia menjadi di bawah per atau naik ke atas per. Kalau tadinya dia posisinya ada di bawah. Karena ini tadi posisinya di atas, berarti jadi ke bawah. Jadi negatif 6 per X pangkat 1/3 ditambah C. Yang ini belum jadi akar ya, yuk kita ubah menjadi akar. Yang ini kita tulis lagi sama persis seperti barisan di atasnya. Kemudian yang ini kita ubah menjadi 6 per akar X. Di sininya pangkat akarnya adalah pangkat 3 ditambah C. Oke, ini sudah selesai. Sebetulnya, tapi tidak akan saya lanjutkan. Ini bisa loh disederhanakan lagi karena X pangkat 9 di akar pangkat 4 itu ada X yang bisa keluar ke sini. Nah, tapi itu jadi challenge buat teman-teman mengubah sendiri di rumah. Saya akan bahas sampai sini saja. Oke, teman-teman, mudah sekali kan sebetulnya mengerjakan soal-soal integral fungsi aljabar untuk integral tak tentu. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin teman-teman ada sih yang udah pernah lihat ini, tapi saya akan sampaikan kembali barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Ini matematika itu emang basic science ya, bisa dibawa juga loh untuk filosofi kehidupan kita, mathematics of life. Masih ingat ini adalah konsep eliminasi. Jika kita punya sebuah persamaan, life ditambah love sama dengan happy, kehidupan tambah cinta itu bahagia. Kita punya satu persamaan lagi, kehidupan kalau kurang cinta maka menjadi sedih. Kalau kita tambahkan, maka yang love-nya kan habis nih karena beda tanda ya. Life tambah life jadi 2 life sama dengan happy plus sad. Nah, kalau kita bagi 2, life sama dengan happy plus sad per 2. Atau bisa kita sederhanakan, life sama dengan setengah happy ditambah setengah sad. Ya, kehidupan itu separuhnya berisi kebahagiaan, separuhnya berisi ya mungkin kurang bahagia gitu ya. That's real life, just enjoy it. Oke teman-teman, tapi kita berharap mudah-mudahan hidup kita dan teman-teman ini selalu happy ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video berikutnya, kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang integral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.